Bab 2648. Mendengar hal tersebut, Hamdan pun tertegun untuk sesaat. Kemudian, dia membungkukkan badannya sedikit dan berkata, "Ya, aku juga sudah mendengar tentang masalah itu." Babit mengerutkan kening dan berkata, "Kalau begitu, menurutmu, siapa yang sudah dia selamatkan?" Memberikan 300 koin emas begitu saja. Mengeluarkan uang yang begitu besar semacam ini, orang itu pasti bukanlah kultivator biasa di kota utama Barker ini. Hamdan merasa ragu-ragu untuk sesaat. Kemudian, dengan diiringi suara gedebuk, Hamdan berlutut di depan Babit dan berkata sambil menahan isak tangis, "Pak, sebenarnya nama pria itu adalah Surya. Orang yang diselamatkannya adalah diriku. Aku memberikan 300 koin emas itu kepadanya. Kupikir, uang itu bisa memperbaiki hidupnya. Dengan koin emas itu, dia bahkan bisa meninggalkan kota utama Barker. Tapi, aku nggak menyangka kalau dia akan menjadi rusak seperti itu. Pak, aku punya permintaan yang lancang. Kuharap kamu mau mengabulkannya." Setelah berkata seperti itu, Hamdan langsung membungkuk, lalu bersujud kepada Babit. Babit hanya melirik sekilas pada Hamdan. Dengan siasatnya, Babit sudah menyelidiki masalah ini dengan jelas. Dia ingin memanfaatkan masalah ini untuk menyingkirkan Hamdan. Namun, Babit tidak menyangka jika Hamdan akan mengakuinya atas kemauannya sendiri. Sekarang, dia hanya bisa mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh Hamdan terlebih dahulu, sebelum mengambil keputusan. Babit tidak pernah berpikir untuk melepaskan Hamdan. Hal tersebut karena saat ini di seluruh kota utama Barker, hanya Hamdan saja yang mengetahui rencananya. Selama Hamdan mati, tidak ada yang akan tahu jika Babit yang asli sudah meninggal. Dia pun bisa mengendalikan kota utama Barker dengan sempurna. Namun, masalahnya, berita mengenai Hamdan yang kembali ke kota utama Barker dan menjadi pelayan Babit sudah menyebar ke seluruh kota utama Barker. Sekarang, jika Hamdan mati tanpa alasan yang jelas, hal tersebut pasti akan menuai kritik. Oleh karena itu, Hamdan harus mati, tetapi dia harus mencari alasan untuk membunuh Hamdan. Masalah Surya sepertinya sudah tidak ada artinya lagi. Jika itu masalahnya, lebih baik membantu Hamdan saja. Babit pun berkata, "Baiklah Hamdan, berdirilah. Kita berdua bukan orang asing. Kalau ada yang ingin kamu katakan, katakan saja." "Terima kasih banyak, Pak." Surya benar-benar sombong dan pamer di kota utama Barker ini. Hal ini pasti akan membuat semua orang merasa nggak suka. Menurutku, kalau Surya terus tinggal di kota utama Barker ini, dia pasti akan mati, karena nggak akan ada yang mau melepaskan godaan 300 koin emas itu. Apalagi, mereka hanya akan menghadapi seorang pemabuk. Meskipun Surya ini punya banyak kekurangan, bagaimanapun dia sudah menyelamatkanku. Jadi, kuharap Pak Edmund bersedia memberinya kesempatan untuk membiarkannya meninggalkan kota utama Barker dan pergi ke kota utama lainnya. Hal ini juga bisa dianggap sebagai balasanku kepadanya, karena dia sudah menyelamatkan nyawaku. Kata Babit, "Apa yang kamu katakan itu sepertinya nggak salah. Baiklah kalau begitu, kamu bisa pergi sendiri ke sana sekarang dan memintanya meninggalkan kota utama Barker, untuk pergi ke kota utama lainnya." "Enggak, Pak, meskipun Surya baik padaku, aku nggak mau melihatnya lagi. Orang ini pada dasarnya serakah. Aku sudah meninggalkan 300 koin emas kepadanya dan memintanya untuk merahasiakannya. Tapi, setelah mencari tahu kabar mengenal diriku, dia menjadi makin nggak bermoral. Akan lebih baik kalau Pak Edmund mengirim seseorang untuk langsung mengusirnya pergi." "Aduh, baiklah. Bagaimanapun, orang ini sudah menyelamatkan nyawamu. Kalau begitu, biarkan saja dia pergi." Babit mengeluarkan perintah. Dia meminta Darren membawa orang ke hotel untuk mencari Surya. Kemudian, membawa Surya ke lingkaran teleportasi dan menyuruhnya pergi meninggalkan kota utama Barker. Hamdan berdiri di samping dan merasa sedih di dalam hati. Dia tahu jika Surya bukanlah orang yang serakah. Bahkan, Surya juga bukan orang yang mau mengkhianati temannya demi mendapatkan uang. Alasan kenapa Surya menjadi seperti ini, sebenarnya karena Hamdan sendiri yang sudah mengkhianati Surya. Akan tetapi, Hamdan sendiri sekarang juga tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Meskipun Babit sudah meninggal,
Edmund adalah pria yang puluhan kali lebih menakutkan dibanding Babit. Sekarang, rencana Edmund sudah berhasil. Hamdan tahu jika Edmund pasti tidak akan pernah melepaskan dirinya. Oleh karena itu, untuk mencegah Surya membalas dendam, Hamdan hanya bisa berpura-pura tidak mengenal Surya. Dia berharap bisa menggunakan bantuan Edmund untuk membuat Surya meninggalkan kota utama Barker. Hamdan diam-diam berpikir di dalam hati, "Pak, kali ini, aku nggak punya pilihan lain selain melakukan semua ini. Kalau kamu sudah menjadi lebih kuat nanti, pikirkan cara untuk membalaskan dendamku." Darren membawa orang-orang ke hotel dan mengetuk pintu kamar suite mewah. Surya berdiri di belakang pintu. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Kalian mencari siapa? Melihat pakaian kalian, kalian pasti anggota keluarga Rowan." Bab 2649. Ya, benar, kami memang anggota keluarga Rowan. Surya, sudah lama nggak bertemu denganmu. Pada titik ini, Darren menerobos kerumunan orang-orang dan menghampiri Surya. Melihat Surya, Darren pun tersenyum tipis dan berkata, "Aku nggak menyangka kamu masih hidup dan bahkan masih punya kesempatan untuk menginap di suite mewah ini." Meskipun Darren memasuki sel setiap harinya untuk memilih budak, banyak dari para budak itu yang sudah dilupakannya. Namun, Surya memberikan kesan yang mendalam pada Darren. Itu sebabnya, Darren masih mengingat Surya sampai sekarang. Setelah kejadian menyelamatkan nyawa seseorang dan menerima hadiah sebesar 300 koin emas, Darren langsung menyelidiki masalah tersebut. Dia tidak pernah menyangka jika pria yang beruntung itu ternyata adalah Surya. Namun, bagaimanapun, Surya dan Hamdan berhasil lolos dari bencana tersebut juga karena kemampuan yang dimiliki oleh mereka. Surya berkata dengan dingin, "Ternyata kamu, Pak Darren." "Maaf Pak Darren, bolehkah aku bertanya, kamu ada perlu apa?" "Kalau nggak ada apa-apa, aku ingin beristirahat sebentar. Kuharap kamu nggak menggangguku lagi." Darren menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Surya, kamu sudah menyelamatkan Pak Hamdan. Pak Hamdan memberimu 300 koin emas, apa itu benar?" "Benar, Hamdan memang memberiku 300 koin emas." "Baguslah, kalau ternyata orang itu adalah kamu. Surya, manusia harus tahu balas budi. Pak Hamdan sudah cukup menghormatimu. Sekarang, kamu sudah menyebabkan masalah besar di kota utama Barker. Aku nggak tahu berapa banyak orang yang mengincar koin emasmu itu. Jadi, untuk melindungimu, Pak Hamdan sengaja menyuruh kami untuk memintamu meninggalkan kota utama Barker. Berteleportasilah ke kota utama lainnya. Jangan pernah lagi datang ke kota utama Barker. Selain itu, Pak Hamdan juga nggak mau lagi bertemu denganmu." Mendengar hal tersebut, Surya pun terkekeh dan berkata, "Jadi, aku masih harus berterima kasih padanya. Bukankah memang harusnya seperti itu?" Darren dan Surya saling berpandangan. Darren mencoba menekan Surya dengan wibawanya. Namun, Surya berkata dengan dingin, "Menurut peraturan kota utama Barker, setiap kultivator yang datang ke kota utama Barker memiliki hak untuk tetap tinggal di sini. Nggak ada yang bisa mengusir kultivator yang datang ke kota utama Barker ini. Penguasa kota sekalipun juga nggak berhak untuk melakukannya. Jadi, kamu nggak mau pergi." Surya menggelengkan kepalanya. Darren melambaikan tangannya dan berkata, "Semuanya kembali. Biarkan orang yang sombong ini menghadapi kekacauan yang sudah dibuatnya sendiri." Semua orang berbalik dan pergi. Darren menatap Surya dan berkata, "Aku masih akan mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya. Kalau kamu memohon kepadaku sekarang, aku bisa mempertimbangkan untuk memberimu kesempatan." "Nggak perlu. Aku akan meninggalkan hotel ini sekarang juga dan pergi dari sini." Surya langsung meninggalkan kamar. Dia turun ke meja resepsionis, menyelesaikan prosedur meninggalkan hotel, membayar 10 koin emas, dan meninggalkan hotel tanpa menoleh ke belakang. Darren membawa orang-orangnya ke lantai bawah. Melihat Surya berjalan menembus angin dan salju, Darren pun menggertakkan giginya, lalu tersenyum tipis. Seorang penjaga yang ada di sebelahnya bertanya, "Pak Darren, apa kita akan membiarkannya pergi seperti ini?" Bab 2650. Orang ini masih muda dan terburu nafsu. Dia pikir, dia punya kekuatan kultivasi, sehingga nggak merasa takut.
Jangan khawatirkan dia, biarkan saja dia pergi. Orang-orang seperti itu, cepat atau lambat, pasti akan membayar harga dari kesombongannya itu. Menyuruhku mengantar kultivator rendahan ke lingkaran teleportasi. Benar-benar hal yang konyol. Baguslah, hal itu nggak terjadi. Ayo kita kembali. Darren membawa semua orang pergi. Di tengah-tengah salju yang tebal, Oberon melihat Surya berjalan meninggalkan kota utama tanpa menoleh ke belakang. Diam-diam Oberon menghela napas di dalam hati. Surya sudah melepaskan begitu saja kesempatan yang begitu bagus seperti ini. Jika Oberon berada di posisi Surya, dia pasti sudah sejak awal meninggalkan kota utama Barker ini. Saat ini, Oberon hanyalah budak kelas 3 di keluarga Rowan. Budak kelas 3 tidak memiliki hak untuk bebas. Oleh karena itu, meskipun sekarang Oberon memiliki ratusan koin emas, dia tetap tidak bisa pergi ke lingkaran teleportasi dan meninggalkan tempat ini. Surya berjalan seorang diri di tengah padang salju yang luas dan kosong. Setelah beberapa saat, terdengar suara gerisik langkah kaki di belakang Surya. Surya berhenti. Dia berbalik dan melihat. Tampak seorang pria yang mengenakan jubah musang dan memegang pedang panjang, tengah mengikuti di belakangnya. Ketika Surya berbalik untuk melihatnya, pria itu langsung berkata, "Kamu Surya, kan? Kamu punya 300 koin emas. Aku ingin tahu, apa kamu bisa meminjamkan 200 koin emas kepadaku? Kamu siapa? Kenapa aku harus meminjamkan koin emas kepadamu? Namaku Bertram. Bagaimana kalau kita berteman?" Surya menatap Bertram dan berkata, "Tapi, aku nggak ingin berteman denganmu." Cahaya dingin melintas di mata Bertram. Dia pun berteriak, "Sepertinya, kita nggak perlu bicara lagi. Kalau begitu, kamu bisa menggunakan 300 koin emas itu untuk membeli nyawamu." Triing, cahaya putih berkelebat. Bertram mencabut pedang panjangnya. Dalam sekejap, pedang itu menebas ke bawah. Energi pedang berwarna putih menyapu. Surya berbalik ke samping untuk menghindari energi pedang. Goresan pedang yang dalam, yang panjangnya lebih 10 meter muncul di permukaan danau besar di belakang Surya. "Hahaha, sepertinya kemampuanmu sangat bagus. Tapi, aku nggak tahu apakah kamu yang lebih cepat atau pedangku yang lebih cepat. Ayo kita bertarung." Bertram berteriak dengan marah dan langsung melancarkan beberapa tebasan pedangnya secara berturut-turut. Energi pedang menyapu. Surya berkelit ke kiri dan ke kanan, menghindari 6 energi pedang. Akhirnya, dengan memutar tangan kanannya, Surya memegang pedang naga iblis secara horizontal di tangannya dan berhasil menangkis energi pedang ke-7 Bertram. Klang! Energi pedang membombardir pedang naga iblis. Energi yang kuat itu langsung menghempaskan Surya dan membuat Surya terjatuh di atas permukaan danau es dan salju. Bertram berlari ke depan. Ketika hendak mendekati permukaan danau, Bertram melemparkan dirinya dan melompat ke udara. Kemudian, dia mengayunkan pedang panjang di tangannya dan menebas Surya yang ada di bawah. Pedang serigala salju. Bersamaan dengan teriakan marah dari Bertram, energi pedang langsung memadat di udara dan berubah bentuk menjadi serigala salju, yang bergegas menerjang ke arah Surya. Surya mengangkat pedang naga iblis di tangannya dan menebaskannya. Energi pedang hitam yang kuat bertabrakan dengan serigala salju. Dalam sekejap, energi pedang runtuh, sementara serigala salju itu menerkam dan menggigit. Serigala salju bertabrakan dengan pedang naga iblis dan langsung menghempaskan Surya. Energi pedang yang kuat itu langsung menyebabkan retakan pada lapisan es setebal beberapa kaki di permukaan danau besar. Puluhan retakan meluas, hingga menutupi hampir seluruh permukaan danau. Setelah mendarat, Surya meluncur beberapa meter dengan cepat. Kemudian, dia mengangkat pedang naga iblis di tangannya dan menusukkannya ke lapisan es dengan sekuat tenaga. Surya meminjam kekuatan es untuk menghentikan dirinya. Pada saat ini, sudah ada beberapa luka di atas punggung tangan Surya. Luka tersebut adalah luka yang disebabkan oleh energi pedang serigala salju. Darah segar mengalir keluar. Surya mencabut pedang naga ajaib. Dia memperhatikan punggung tangannya dan tersenyum tipis, lalu berkata, "Menarik juga." Pada saat ini, Bertram mendengus dingin dan berjalan mendekati Surya. Sambil berjalan, Bertram berkata, "Surya, sebaiknya kamu pikirkan baik-baik.
Berapa harga nyawamu itu? Kalau sekarang kamu bersedia memberiku 200 koin emas, aku bisa mengampuni nyawamu. Kalau enggak, setelah nanti niat membunuhku menjadi makin kuat, aku enggak akan sudi mengampuni nyawamu, meski kamu memberiku 1000 koin emas sekalipun. Bab 2651. Mendengar hal tersebut, Surya pun tahu jika Bertram adalah orang yang cerdas. Bagaimanapun, ini adalah kota utama Barker, tempat di mana pertumpahan darah sering terjadi. Tidak ada seorang pun yang ingin membiarkan musuh mereka tetap hidup. Jika terjadi pertempuran dan tidak dapat dikendalikan, kedua belah pihak pasti akan menjadi musuh dan salah satu dari mereka pasti akan terbunuh. Cincin dimensi milik Surya sudah mengenali Surya sebagai pemiliknya melalui tetesan darahnya. Menurut Bertram, jika Surya meninggal, dia tidak akan bisa mendapatkan 300 koin emas ini. Oleh karena itu, sebaiknya dia meminta 200 koin emas terlebih dahulu kepada Surya. Jika Surya bersedia memberikannya, setidaknya dia akan bisa mendapatkan 200 koin emas. Kemudian, mengenai apakah dia mau melepaskan Surya atau tidak, semua itu tergantung suasana hati Bertram sendiri dan sikap Surya. Kamu memang sangat kuat, kata Surya. Kalau begitu, apakah kamu mau memberikan 200 koin emas kepadaku? Surya berkata dengan nada dingin, aku nggak mau. Bertram bertanya dengan mata yang memancarkan cahaya dingin dan dia pun berkata, apa? Apa kamu mau mempermalukanku? Surya menggelengkan kepalanya dan berkata, enggak juga. Kalau kamu memang punya kekuatan untuk mengalahkanku, aku bersedia memberikan 200 koin emas kepadamu. Tapi, sayangnya kekuatanmu terlalu lemah. Karena kamu nggak mungkin bisa mengalahkanku, jadi aku nggak akan memberikan koin emas kepadamu. Sombong sekali kamu. Aku ingin kamu tahu betapa kuatnya aku. Brak, aura energi Bertram menyembur keluar. Pakaian di bagian atas tubuhnya langsung hancur dan terkoyak. Kemudian, dia menerjang ke arah Surya sambil membawa pedang panjang di tangannya. Aku nggak akan memberimu kesempatan lagi untuk menyerang. Surya memegang pedang dengan tangan kanannya. Kemudian, dia menggunakan jari telunjuk dan jari tengahnya secara bersamaan untuk menyapu pedang naga iblis. Detik berikutnya, terdengar teriakan pedang amukan. Serigala salju Bertram di telinganya. Kali ini, tanpa menunggu Bertram mengayunkan pedangnya, Surya langsung menebaskan pedangnya dengan sekuat tenaga. Seketika, energi pedang hitam menyerbu dengan dahsyatnya ke arah Bertram. Energi pedang serigala salju yang baru saja dipadatkan oleh Bertram terbelah menjadi dua oleh energi pedang hitam. Detik berikutnya, energi pedang hitam langsung menembus tubuh Bertram. Bertram mengangkat pedang di tangannya dan langsung mengambil posisi untuk bertahan. Setelah energi pedang menyapu, terdengar suara klang dari pedang panjang di tangan Bertram. Pedang itu langsung patah menjadi dua bagian. Satu bagian masih ada di tangan Bertram dan yang lainnya jatuh ke tanah. Detik berikutnya, tubuh Bertram langsung meledak. Anggota tubuhnya berhamburan di atas tanah dan darah mewarnai sepetak kecil es menjadi berwarna merah. Hehehe, Surya tertawa dingin. Dia menyimpan pedang naga iblis dan berkata, jangan berkelahi dengan orang lain kalau kamu sendiri nggak punya kekuatan. Kalau enggak, kamu hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Setelah berkata seperti itu, Surya pun berbalik dan pergi. Seorang pria berjubah hitam yang bersembunyi di dalam kegelapan langsung berbalik setelah melihat Surya pergi. Pada saat yang bersamaan, serigala salju yang berada di sekitar mereka mencium aroma darah. Mereka menjadi kesetanan dan menerjang ke atas permukaan es, lalu melahap mayat Bertram dengan rakusnya. Di ruang rahasia keluarga Rowan, pria berjubah hitam itu memberitahukan apa yang dilihatnya kepada Babit. Mendengar apa yang dikatakan pria itu, Babit langsung mengerutkan kening dan berkata, jadi, Surya ini menolak untuk meninggalkan kota utama Barker. Sepertinya, dia juga masih punya sedikit kekuatan dan mungkin bisa dimanfaatkan untuk sementara waktu. Kamu sudah boleh pergi sekarang. Baik, Pak. Tak lama setelah pria berjubah hitam itu pergi, Dora, Groot, dan Connor bertandang ke ruang rahasia. Mereka bertiga tersenyum tipis saat melihat Babit. Kemudian, Dora bertanya, Pak Babit, apa kamu sudah memutuskan? Kapan kita akan mengambil inisiatif untuk membunuh Edmund?
Pak Edmund memang menjadi penghalang bagi 4 keluarga besar. Tapi, aku baru saja menerima surat dari Pak Edmund. Kalian bertiga sebaiknya melihatnya bersama. Bab 2652. Setelah berkata seperti itu, Babit langsung menyerahkan surat tersebut kepada mereka bertiga. Dora dan Groot saling berpandangan, lalu mengambil surat tersebut. Kemudian, Dora mengambil surat itu dan langsung membacanya dengan saksama. Setelah membacanya, Dora menyerahkan surat tersebut kepada Groot dan Groot memberikan surat tersebut kepada Connor. Mereka bertiga terkejut setelah membaca surat tersebut. Dora pun berkata, bagaimana bisa begini? Kenapa tiba-tiba saja Edmund memohon belas kasihan kepada kita? Bukankah katanya Edmund baru selesai berkultivasi dalam pengasingan dan kekuatannya meningkat 2 kali lipat? Babit berkata, kurasa, Edmund mungkin terlalu terobsesi saat berlatih kultivasi, sehingga fondasinya menjadi rusak. Kalau seperti ini, kekuatan kultivasinya nggak akan meningkat dan justru malah menurun secara drastis. Jadi, yang paling ditakutinya sekarang adalah kalau 4 keluarga besar bergabung untuk menghadapinya. Kalau memang seperti itu, kenapa kita nggak memanfaatkan situasi untuk membunuhnya secara bersama-sama? Babit melirik Dora dan berkata, jangan lupakan perjanjian 9 penguasa kota. Kalau terjadi pemberontakan di salah satu kota utama, penguasa kota lainnya akan langsung datang untuk membantu menumpas pemberontak. Kalau kita memanfaatkan cedera Pak Edmund dan berinisiatif menyerang Pak Edmund, kita akan celaka. Sekalipun 4 keluarga besar berhasil membunuh Edmund, masalah ini pasti akan membuat khawatir 8 penguasa kota lainnya. Saat 8 penguasa kota bergabung, aku khawatir 4 keluarga besar nggak akan mampu mempertahankan situasi yang ada saat ini. Groot berkata, apa yang dikatakan Pak Babit memang benar. Tapi, kalau kita melewatkan kesempatan ini, aku khawatir kita akan sulit mendapatkan kesempatan lain untuk membunuh Edmund di lain waktu. Connor berkata, aku rasa nggak seperti itu. Pak Babit barusan mengatakan, sekalipun kita berhasil membunuh Edmund, kita akan diserang dan dibunuh oleh 8 penguasa kota lainnya. Selain itu, Edmund sendiri sekarang juga memiliki gangguan psikologis yang signifikan di dalam hatinya. Ditambah lagi, dia berinisiatif menulis surat permohonan ampun kepada kita. Hal ini sangat memalukan bagi seorang kultivator yang memiliki status sebagai penguasa kota. Menurut pengamatanku selama bertahun-tahun, Pak Edmund ini adalah orang yang sangat peduli pada kehormatannya. Dia sudah memiliki gangguan psikologis yang signifikan di dalam hatinya untuk menghadapi 8 keluarga besar. Kali ini, dia mengambil inisiatif untuk memohon belas kasihan kepada kita. Hal ini pasti akan menjadi rasa sakit yang tersembunyi di dalam hatinya. Aku yakin, dalam ribuan tahun, gangguan psikologis yang signifikan di dalam hati Pak Edmund pasti akan muncul. Pada saat itu, Edmund pasti akan mengambil inisiatif mengirimkan pasukan untuk menghadapi 8 keluarga besar. Selama 8 keluarga besar berperilaku sesuai aturan dalam ribuan tahun ini, saat waktunya tiba nanti, kalau Edmund menjadi gila dan ingin membunuh kita tanpa alasan, kita akan melawannya dan membunuhnya. Dengan cara ini, sekalipun Pak Edmund meninggal, 8 penguasa kota lainnya nggak akan menggunakan perjanjian penguasa kota sebagai alasan untuk bergerak menyerang 8 keluarga besar. Mendengar hal tersebut, Dora dan Groot pun menganggukkan kepalanya. Dora berkata, itu benar. Begitu Edmund mengalami gangguan psikologis yang signifikan di dalam hatinya, akan sangat sulit baginya untuk berlatih kultivasi demi meningkatkan kekuatannya. Sekarang, ditambah lagi dengan inisiatifnya untuk menulis surat permohonan ampun kepada kita. Kurasa nggak lama lagi Edmund pasti akan mengambil tindakan. Bukan hanya itu saja, Babit menarik napas dalam-dalam dan berkata, jangan sampai kalian lupa kalau Edmund adalah kultivator yang dilindungi ahli ruang atas. Di belakangnya ada ahli ruang atas. Kudengar, ahli ruang atas melindungi para kultivator yang memiliki jiwa yang murni. Kalau gangguan psikologis yang signifikan di dalam hati Edmund muncul, ahli ruang atas itu pasti akan meninggalkannya. Pada saat itu, Pak Edmund akan kehilangan pelindungnya, sehingga akan mudah bagi kita untuk membunuhnya. Orang-orang itu bicara sebentar. Pada akhirnya, mereka dengan suara bulat memutuskan untuk mendengarkan nasihat Babit.
Kali ini, mereka tidak akan menyerang terlebih dahulu, melainkan menunda beberapa waktu lagi, sampai gangguan psikologis signifikan di hati Edmund benar-benar menjadi kuat. Dengan begitu, mereka pasti akan menang saat melawannya. Setelah ketiga kepala keluarga itu pergi, Edmund memandang Hamdan dan bertanya, "Bagaimana rencanaku?" Hamdan mengangguk dan berkata, "Pak Edmund menggunakan surat untuk menggagalkan rencana tiga kepala keluarga dan menahan mereka selama ribuan tahun. Rencana itu memang sangat bagus. Tapi, setelah ribuan tahun nanti, peperangan pastilah akan terjadi. Kenapa mesti butuh ribuan tahun? Dalam kurun waktu 10 tahun, tiga kepala keluarga besar lainnya, satu persatu dari mereka pasti akan mati. Pada saat itu, aku pasti akan bisa menguasai seluruh kota utama Barker." 10 tahun, Hamdan berkata dengan terkejut. "Pak, aku khawatir masalah ini nggak akan mungkin bisa selesai dalam waktu 10 tahun. Bab 2653. Kamu nggak percaya, kan? Hamdan buru-buru berlutut dan berkata, "Pak, aku nggak akan pernah berani menantangmu. Bangunlah. Dalam waktu 10 tahun, akan kutunjukkan kepadamu, kota utama Barker yang sempurna di bawah kekuasaanku." Omong-omong, kudengar Surya nggak mau meninggalkan kota utama Barker. Sekarang, dia sudah meninggalkan kota utama dan menuju pinggiran kota. "Hamdan, aku sudah memberimu kesempatan dalam masalah ini. Jadi, jangan salahkan diriku." "Apa ini?" Hamdan terkejut saat mendengar hal tersebut. Awalnya, Hamdan mengira jika Surya sudah meninggalkan kota utama Barker. Namun, tanpa diduga, Surya malah bersikeras untuk tetap tinggal di sini. Meskipun Hamdan merasa tidak berdaya, dia hanya bisa menghela napas di dalam hati. "Jangan khawatir, Hamdan. Mulai sekarang, kamu akan tinggal bersamaku. Aku jamin, Surya nggak akan bisa menyakitimu. Bahkan, dia bukan lagi ancaman bagimu." "Terima kasih banyak, Pak." Di tengah salju yang turun dengan lebatnya, berturut-turut Surya bertemu dengan puluhan orang. Masing-masing dari para penantang ini menginginkan koin emas milik Surya. Sayangnya, kekuatan mereka terlalu lemah dan pada akhirnya semuanya dibunuh oleh Surya. Saat sudah hampir sampai di tepian hutan di pegunungan, Surya pun mengubah penampilannya. Hal tersebut karena Surya menyadari jika tidak ada gunanya berurusan dengan para kultivator yang lemah ini. Saat ini, Surya sudah memiliki kekuatan latihan kultivasi selama 1.500 tahun. Para kultivator yang berburu binatang buas setiap harinya dengan imbalan koin tembaga ini hanya memiliki kekuatan latihan kultivasi selama 200 tahun. Yang terkuat dari mereka hanya memiliki kekuatan latihan kultivasi selama 500 tahun saja. Jika Surya terus bertarung melawan mereka, Surya hanya akan membunuh lebih banyak orang lagi. Surya menganggap orang-orang itu tidak bersalah. Oleh karena itu, Surya tidak punya pilihan selain mengubah penampilannya. Setelah 1 jam, Surya pun kembali ke Danau Plante. Tempat itu sangat dingin. Selain itu, terakhir kalinya, saat aura energi Danau Naga Biru keluar, semua kultivator dalam radius 100 km pasti akan mati. Itu sebabnya, banyak orang yang menjadi takut dan tidak berani lagi pergi ke tempat itu. Alhasil, tempat ini menjadi damai. Surya berjalan ke tepian danau. Dia mengambil air danau dan meneguknya sedikit. Surya pun langsung tertegun. Dia mengerutkan kening dan memandangi permukaan danau. Surya menjadi bingung dan berkata di dalam hati, kenapa air danau ini bisa menjadi begitu manis dan mengandung aura energi yang samar-samar. Mata Surya langsung terbelalak dan dia berkata, mungkinkah aura energi Danau Naga Biru kembali mengalir ke dalam Danau Plante ini? Memikirkan hal tersebut, tanpa ragu-ragu lagi, Surya langsung melompat ke dalam Danau Plante dan menyelam ke bawah air. Benar saja, makin ke dalam Surya menyelam, makin pekat aura energinya. Segera saja, Surya menyelam ke dasar air. Di sini, dia melihat naga biru yang dipadatkan dari aura energi. Melihat Surya, naga biru itu menjadi sangat jinak. Dia mengelilingi Surya dan meraung pelan. Surya mengeluarkan cermin perunggu. Cermin perunggu itu berputar di bawah air dan terus menyerap energi yang keluar di sekelilingnya. Detik berikutnya, Surya merapalkan mantra.
Dia berubah menjadi cahaya putih dan kembali memasuki dunia cermin perunggu. Di dunia cermin perunggu, burung berkicau dan bunga-bunga begitu harum. Pemandangannya sangat indah. Surya duduk bersila di atas platform batu. Dia merasa energi di sekelilingnya menjadi makin pekat. Waktu berlalu makin cepat dan lebih cepat lagi. Surya menghibur dirinya sendiri di dalam hati dengan berkata, "Nggak apa-apa kalau senior Hamdan nggak lagi mengenaliku. Nggak masalah kalau Oberon menganggap mimpi-mimpinya yang dulu. Itu konyol. Itu semua adalah pilihan mereka sendiri. Mereka adalah mereka dan aku adalah aku, seenggaknya aku sudah berjanji pada anak cahaya kalau aku akan mengubah ruang bumi menjadi dunia cahaya. Aku harus membuat alam semesta memiliki tatanan ruang dan waktunya sendiri, sehingga nggak akan ditelan oleh dewa kejahatan." Bab 2654. Untuk memperkuat kepercayaan dirinya, Surya terus berlatih kultivasi. Aura energi di sekitarnya terus mengalir ke dalam tubuh Surya, yang membuat Surya merasa jika fisiknya menjadi makin kuat. Meskipun Surya juga pernah memasuki ruang Fatamorgana di ruang bumi, di ruang Fatamorgana tersebut terdapat gravitasi sebesar 100 kali lipat dari ruang tengah, sehingga aura energinya tidak mungkin bisa sama. Dibandingkan dengan ruang tengah, aura energi di ruang bumi masih terlalu tipis dan ringan, seperti kain satin. Akan tetapi, aura energi di ruang tengah ini tidak ubahnya seperti madu. Meskipun aura energi jauh lebih lemah dibanding aura energi di bumi, tingkat kepekatan aura energi sendirinya sangat tinggi, sehingga sulit untuk ditahan. Itulah sebabnya Surya merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan di tempat ini ketika dia pertama kali tiba di ruang tengah. Akan tetapi, sekarang Surya sudah sepenuhnya bisa beradaptasi dengan lingkungan aura energi di ruang tengah ini. Fisik dan kekuatan kultivasinya telah diperkuat, sehingga saat Surya kembali berlatih kultivasi seperti ini, tubuh Surya mampu menyerap aura energi di sekitarnya dengan begitu cepat. Pada saat yang bersamaan, di kota utama Barker, di kediaman keluarga Rowan, di tepi Danau Naga Biru, Babit tengah memandang Danau Naga Biru sambil mengerutkan kening. Perasaan Babit sangat rumit. Babit pernah mendengar jika Danau Naga Biru, Harimau Putih, Pegunungan Burung Merah, dan Danau Kura-Kura Hitam merupakan 4 sumber energi yang dikuasai oleh 4 keluarga besar. 4 keluarga besar membelenggu energi di sini. Mereka sendiri yang menggunakan dan berlatih kultivasi dengan energi tersebut. Suatu kali, Edmund pernah menginginkan energi ini. Namun, baru kemarin Edmund mencobanya sekali. Meskipun Edmund seperti Babit yang sama-sama merupakan kultivator energi hitam. Namun, ketika menghadapi aura energi khusus dari Danau Naga Biru ini, Edmund tidak mampu mengendalikan ukuran energi naga biru yang kuat ini di dalam tubuhnya. Setiap kali Edmund memasukkan energi ini ke dalam tubuhnya, aura energi naga biru ini akan meledak, menjadi liar, dan terus mengamuk di bagian dalam tubuhnya. Pada akhirnya, Edmund tidak punya pilihan selain mengeluarkan energi ini dari dalam tubuhnya. Menyadari semua itu, Edmund menjadi terkejut dan merasa tidak rela. Bagaimanapun, alasan utama Edmund menggantikan Babit dan melanjutkan keberadaan keluarga Rowan adalah untuk mengendalikan Danau Naga Biru dan menyerap aura energinya. Akan tetapi, untuk sekarang ini, rencana tersebut tidak bisa dilakukan di sini. Jika Edmund pasrah saja menerima takdirnya yang seperti ini, tidak ada gunanya bagi dirinya untuk pergi ke kota utama Barker ini. Edmund pasti akan diejek oleh 8 penguasa kota lainnya, atau bahkan juga bisa dianggap melampaui batas. Hal ini bukanlah sesuatu yang ingin dilihat oleh Edmund. Oleh karena itu, Edmund memutuskan untuk kembali mencobanya. Kali ini, dia harus menyerap aura energi di Danau Naga Biru. Memikirkan hal ini, Edmund pun menarik napas dalam-dalam dan perlahan-lahan berjalan menyusuri tangga menuju Danau Naga Biru. Setelah itu, Edmund berendam di dalam air danau, memejamkan matanya, dan mulai menyerap energi yang ada di danau. Namun, sesaat kemudian, Edmund kembali membuka matanya. Hal tersebut karena Edmund merasa jika aura energi Danau Naga Biru sudah banyak berkurang. Tidak diragukan lagi, hal ini membuktikan jika aura energi Danau Naga Biru pasti sudah kembali mengalir keluar. Sepertinya, untuk yang kedua kalinya, harus dilakukan pembersihan pada area sejauh 100 km dari Danau Naga Biru.
Rahasia aura energi Danau Naga Biru tidak boleh sampai bocor. Mereka hanya bisa membunuh semua kultivator yang tanpa sengaja mendapatkan berkah energi ini. Namun, saat ini, masalah tersebut merupakan hal yang sepele bagi Edmund. Yang benar-benar harus dihadapi Edmund adalah bagaimana mengendalikan dan menyerap aura energi Danau Naga Biru. Setelah menarik napas dalam-dalam sebanyak beberapa kali, Edmund membiarkan tubuhnya dalam keadaan rileks. Kemudian, dia langsung membuka pori-pori di kulitnya dan mulai menyerap energi di Danau Naga Biru. Gelombang demi gelombang energi hijau muda mengalir ke dalam tubuh Edmund. Edmund merasa sangat gembira. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Ayo, mengalirlah semuanya ke dalam tubuhku." Aura energi tersebut terus-menerus mengalir ke dalam tubuh Edmund. Waktu terus berlalu. Akhirnya, setelah setengah jam, pusaran energi yang terbentuk di sekitar tubuh Edmund perlahan-lahan menghilang. Pada saat ini, tubuh Edmund sudah mencapai batas penyerapan energi. Tidak ada lagi energi yang bisa mengalir masuk ke tubuh Edmund. Perlahan-lahan, Edmund membuka matanya. Kemudian, dia mulai mengerahkan aura energi di dalam tubuhnya agar perlahan-lahan mengalir. Aura energi naga biru itu perlahan-lahan mengalir ke seluruh tubuh Edmund. Hal ini membuat Edmund senang. Hal tersebut karena, selama energi tersebut mengalir, maka akan bisa diserap secara perlahan-lahan. Semua ini hampir membuktikan jika Edmund sudah berhasil mengendalikan aura energi Danau Naga Biru. Bab 2655. Namun, pada titik ini, aura energi di dalam tubuh Edmund menyatu dengan sendirinya. Kemudian, aura energi tersebut memadat dan membentuk bayangan naga biru. Kemudian, naga biru itu langsung meraung dan tubuh Edmund tiba-tiba saja meledak. Brak, 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 tulang dan persendian di sekujur tubuh Edmund meledak satu demi satu. Tubuh Edmund terkoyak dan retak. Muncul luka-luka yang tidak terhitung jumlahnya. Edmund sendiri juga langsung jatuh pingsan setelah ledakan tersebut. Lantaran kehilangan kendali atas energinya, Edmund pun menunjukkan wujud aslinya dan melayang di atas Danau Naga Biru. Melihat hal tersebut, muncul sedikit keraguan di dalam hati Hamdan. Hal tersebut karena Hamdan tahu betul jika sekarang adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Edmund. Jika tidak, di kemudian hari, malah Hamdan sendiri yang akan mati di tangan Edmund. Akan tetapi, setelah memikirkannya kembali, Edmund sekarang adalah kepala keluarga Rowan. Selain itu, Edmund yang ini hanyalah jelmaan dari Edmund yang asli. Meski membunuhnya, Edmund yang asli akan tetap hidup. Dengan cara ini, bukan hanya akan memantik kebencian dari 4 keluarga besar, tetapi juga akan menyinggung Edmund. Sekalipun hari ini Hamdan bisa melarikan diri, di kemudian hari dia pasti akan ditangkap oleh 4 keluarga besar dan pasti akan mati. Bukan hanya dirinya saja yang akan mati, tetapi masalah ini juga pasti akan menyeret Surya. Hamdan tidak ingin lagi melibatkan Surya. Oleh karena itu, dia buru-buru mengurungkan idenya untuk membunuh Edmund. Hamdan bergegas pergi ke Danau Naga Biru untuk menjemput Edmund dan membawa Edmund kembali ke kamarnya. Setelah itu, Hamdan melakukan pengobatan sederhana pada Edmund, lalu mengirimkan pesan kepada semua orang di luar sana bahwa Babit berkultivasi dalam pengasingan dan tidak akan keluar dari pengasingan sampai 3 bulan ke depan. Meskipun Hamdan mahir dalam keterampilan medis, seluruh tulang dan sendi di tubuh Edmund sudah meledak dan hancur. Tidak ada yang bisa dilakukan Hamdan untuk mengatasinya saat ini. Hamdan hanya bisa menunggu, dan melihat apakah Edmund sendiri memiliki kemampuan untuk memulihkan dirinya sendiri. Pada saat yang bersamaan, Edmund yang berada di kediaman penguasa kota juga mengetahui mengenai apa yang terjadi di Danau Naga Biru. Edmund, yang sedang bermain catur dengan Pak Gerardo tiba-tiba tertegun. Ada sedikit rasa takut di dalam hatinya. Pak Gerardo menatap Edmund yang tengah ragu-ragu. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Kenapa? Apa ada sesuatu yang kamu pikirkan?" "Ya, barusan aku memikirkan masalah yang sepele." Gerardo berkata, "Barusan, ketika aku datang kemari, aku mendeteksi aura energimu di keluarga Rowan. Sepertinya, rencanamu sudah mulai dijalankan ya?" "Benar," Edmund membenarkan, tetapi dia bergidik di dalam hati. 9 penguasa kota dari 9 kota utama di ruang tengah,
semuanya merupakan kultivator dengan kekuatan yang begitu hebat. Mereka bisa mendeteksi aura orang yang sama. Oleh karena itu, rencana Edmund tidak akan mungkin bisa menipu Gerardo. Namun, 9 penguasa kota tersebut saling berteman, tetapi pada saat yang bersamaan juga saling bermusuhan. Hal tersebut karena masing-masing kota utama memiliki sumber daya yang berbeda. Gerardo tahu betul apa saja sumber daya yang dimiliki oleh kota utama Barker. Sebenarnya, Gerardo siap membantu Edmund untuk menaklukkan 4 keluarga besar tersebut. Akan tetapi, Edmund menolaknya. Edmund takut, setelah menaklukkan 4 keluarga besar, Gerardo akan menguasai Danau Naga Biru, Harimau Putih, Pegunungan Burung Merah, dan Danau Kura-Kura Hitam. Jika seperti itu, Edmund pasti akan diejek oleh 7 penguasa kota lainnya. Selain itu, kemungkinan besar, Edmund juga akan dibunuh oleh Gerardo yang pasti akan menggantikannya saat itu. Bab 2656. Sekarang, setelah 2 kali mencoba, Edmund tahu jika dirinya tidak bisa menyerap aura energi Danau Naga Biru. Hal ini cukup membuktikan jika aura energi dari 4 sumber energi utama tidak cocok dengan aura energi di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, Edmund tidak bisa menyerap dan memanfaatkannya. Namun, dia tidak boleh memberitahu siapapun mengenai hal ini. Jika Gerardo dan 8 penguasa kota lainnya mengetahui bahwa dirinya tidak bisa menyerap aura energi Danau Naga Biru, ketika saatnya tiba nanti, mereka pasti akan menggantikannya. Akan tetapi, jika aura energi Danau Naga Biru tidak pernah melemah, cepat atau lambat, Gerardo dan yang lainnya pasti akan mengetahui masalah ini. Oleh karena itu, Edmund tahu bahwa untuk mempertahankan posisinya sebagai penguasa kota utama Barker, dia harus mencari seorang kultivator yang mampu menyerap aura energi Danau Naga Biru. Di antara Hamdan dan Surya, mungkin Edmund bisa meminjam tubuh mereka untuk memenuhi keinginannya tersebut. Hehehe, Gerardo tersenyum tipis dan berkata, sebaliknya, pertama-tama, ambil alih posisi kepala keluarga Rowan. Kemudian, perlahan-lahan, gerogoti 3 keluarga besar lainnya untuk meningkatkan kekuatanmu sendiri. Edmund, idemu ini memang sangat bagus. Mendengar hal tersebut, Edmund pun langsung menghela napas lega. Dia menatap Gerardo dan berkata dalam hati, seenggaknya, Gerardo belum menjadi musuhku. Edmund berkata, Pak Gerardo, kupikir kamu datang ke kota utama Barker selain untuk bermain catur denganku. Kamu juga ingin mencari tahu tentang berita yang membosankan ini, kan? Masing-masing dari 9 penguasa kota mengatur masalah internal kota utama mereka sendiri. Tidak ada penguasa kota yang bersedia dibujuk untuk memberikan informasi, karena tidak ada kultivator yang mau dimata-matai. Bagaimanapun, semua itu tidak ada bedanya dengan provokasi. Hehehe, Gerardo tersenyum dan berkata, Pak Edmund, kamu nggak harus bersikap seperti ini. Aku datang kemari memang bukan untuk menanyakan urusan kota utama Barker. Aku datang kemari hanya untuk memberitahumu atas perintah seseorang. Atas perintah seseorang. Ya, tuanku memberitahuku kalau seorang kultivator klan naga sudah memasuki kota utama Barker. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, kuharap Pak Edmund bisa menjaganya agar tetap hidup. Apa? Kultivator klan naga? Edmund langsung tercengang. Bagaimanapun, kultivator klan naga sangatlah langka. Selain itu, Edmund belum pernah melihat kultivator klan naga di kota utama Barker selama ribuan tahun ini. Edmund pun bertanya sambil mengerutkan kening, apakah benar ada kultivator klan naga yang datang ke kota utama Barker ini? Benar sekali, tapi, sekarang ini, ada organisasi pembunuh naga di 9 kota utama. Selain itu, meskipun dia adalah seorang kultivator klan naga, aku takut dia nggak akan mengungkapkan identitasnya sesuka hati. Oleh karena itu, aku sendiri juga nggak tahu keberadaannya. Itu wajar, kata Gerardo. Aku nggak meminta Pak Edmund untuk langsung membantuku menjaga kultivator klan naga yang berasal dari ruang bawah ini. Aku hanya berharap, kalau suatu hari nanti Pak Edmund mengetahui identitasnya, Pak Edmund bisa memberinya bantuan. Seenggaknya membuatnya untuk tetap bisa hidup. Oke, nggak masalah. Aku berjanji padamu, selama kultivator klan naga itu muncul, aku pasti akan melindunginya. Edmund langsung menyetujuinya.
Lagi pula, di antara 9 penguasa kota lainnya, yang memiliki hubungan baik dengan Edmund adalah Gerardo ini. Gerardo sendiri juga merupakan kultivator klan naga. 9 kota utama memiliki organisasi pembunuh naga. Hanya di kota utama kelima, yaitu kota utama Victor, klan naga masih memiliki sedikit kehormatan. Klan naga saat ini bukan lagi klan naga yang terdahulu. Jika tidak, Gerardo tidak akan merendahkan diri untuk datang ke kota utama Barker hanya demi seorang kultivator klan naga saja. Meskipun 7 penguasa kota lainnya bergabung untuk mendirikan organisasi pembunuh naga, sekarang organisasi pembunuh naga sudah merambah ke 9 kota utama lainnya. Para kultivator klan naga ditindas secara mati-matian. Namun, Edmund tahu jika Gerardo tidak mungkin mengambil keuntungan dari musibah yang dialami orang lain. Gerardo ini memang orang yang baik untuk dijadikan teman. Oleh karena itu, Edmund bersedia melakukan sesuatu untuk Gerardo. Setidaknya dengan cara ini, Edmund juga tidak sendirian di antara 9 penguasa kota lainnya. Lebih baik 2 orang menghadapi 7 musuh daripada 1 orang menghadapi 8 musuh. Ditambah lagi, Edmund saat ini sedang gelisah dan sangat membutuhkan bantuan Gerardo. Baiklah kalau begitu, karena Pak Edmund sudah setuju, aku pamit dulu. Setelah berkata seperti itu, Gerardo berubah menjadi serbuk dan menghilang. Ternyata, yang datang ke kota utama Barker kali ini bukan Gerardo sendiri, melainkan hanya jelmaannya saja. Kultivator klan naga, tak disangka saat ini muncul di kota utama Barker. Edmund tengah bergumam kepada dirinya sendiri, ketika tiba-tiba saja seorang pelayan masuk dan berkata, "Pak Edmund, kepala pelayan utama keluarga Rowan, yaitu Pak Hamdan, ingin bertemu denganmu." Bab 2657. Hamdan, dia ada di sini. Benar, biarkan dia masuk. Pelayan itu mohon undur diri. Setelah beberapa saat, Hamdan masuk dan melihat Edmund. Diiringi suara gedebuk, Hamdan berlutut di atas lantai dan berkata dengan hormat, "Pak Edmund, sesuatu yang besar telah terjadi." Edmund berkata, "Bangunlah, aku sudah mengetahuinya. Apa yang harus kulakukan sekarang, Pak?" tanya Hamdan. "Enggak perlu panik." Edmund mengeluarkan botol porselen putih dari tangannya dan menyerahkannya kepada Hamdan sambil berkata, "Ini adalah cairan embun abadi. Bawalah pulang dan teteskan ke mulut Babit. Tubuh Babit akan pulih dengan sendirinya." "Baik, Pak." Hamdan mengambil cairan embun abadi tersebut dan kembali ke kediaman keluarga Rowan. Di ruang rahasia, dia meneteskan cairan tersebut ke dalam mulut Babit. Beberapa saat kemudian, tubuh Babit mulai mengembang. Embusan aura menjalar ke seluruh tubuh Babit. Persendian Babit yang awalnya hancur dan mengering itu perlahan-lahan mengembang dan kembali pulih. 1 jam kemudian, Babit pun perlahan-lahan terbangun dan melirik Hamdan. Dia bangkit dan duduk bersila, lalu berkata kepada Hamdan, "Keluarlah dulu. Aku ingin mengatur pernapasan untuk memulihkan diri." "Baik, Pak." Dalam sekejap mata, 3 bulan pun berlalu. Babit membuka pintu dan keluar dari ruang rahasia. Hamdan mengikuti Babit. Keduanya bersama-sama pergi ke tepian Danau Naga Biru. Melihat Danau Naga Biru yang begitu besar, Babit pun berkata kepada Hamdan, "Hamdan, segera sampaikan perintahku. Kirim semua ahli di keluarga untuk membunuh seluruh kultivator yang berada 100 km dari Danau Naga Biru." "Ini," kata Hamdan dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Pak, apa aura energi Danau Naga Biru kembali keluar?" "Ya, pergi dan lakukan apa yang kuperintahkan. Kalau begitu, apa kita perlu mengirim orang untuk mencari sungai bawah tanah dan menutup pintu keluar?" "Untuk saat ini nggak perlu." "Aku mengerti." Hamdan berbalik dan pergi. 1/4 jam kemudian, dia kembali dan berkata, "Pak, aku menyampaikan perintahmu kepada Pak Daren. Dia sudah membawa orang untuk menanganinya." Bagus sekali. Hamdan, aku ingin meminta bantuanmu untuk satu hal." "Apa, Pak?" "Aku ini budakmu. Kalau ada perintah, Pak Babit bisa langsung mengatakannya kepadaku. Nggak perlu bersikap sopan kepadaku." Edmund menatap Babit dan berkata, "Kamu dan Surya pernah menyerap aura energi Danau Naga Biru untuk berlatih kultivasi. Aku ingin tahu apakah kalian bersedia setia kepadaku kalau aku kembali memberikan kalian kesempatan untuk berlatih di Danau Naga Biru." "Apa?"
Mendengar hal tersebut, Hamdan pun langsung tertegun. Kemudian, dia menekuk kedua lututnya, berlutut di atas tanah dan terus bersujud sambil berkata, "Pak, aku sama sekali nggak punya niat jahat. Kuharap Pak Babit bersedia mengampuni nyawaku dan nyawa Surya. Jangan khawatir, Hamdan. Aku nggak akan membunuh kalian. Aku hanya ingin kalian berlatih kultivasi dan menjadikan kalian berdua sebagai jenderalku yang baik dan kuat. Kekuatan yang dimiliki Surya juga hebat. Seenggaknya, dia berada di atas Daren. Pekerjakan dia. Kurasa Surya nggak akan menolaknya." Tapi, bab 2658. Hamdan merasa ragu-ragu. Hal tersebut karena Hamdan tahu jika Edmund bukanlah orang yang baik. Edmund adalah orang yang licik dan berbahaya. Dia punya banyak rencana jahat. Tidak mungkin bisa mendapatkan untung darinya. Edmund ini pasti punya tujuan lain yang tidak diketahui. Itu sebabnya, dia ingin memancing Surya untuk pergi ke tempat ini. Memikirkan hal tersebut, Hamdan pun menggertakkan giginya dan berkata, "Tapi Pak Edmund, aku dan Surya sudah lama berpisah. Aku nggak tahu lagi di mana keberadaannya. Aku juga nggak bisa menemukannya sekarang. Jadi, selama kamu bisa menemukan Surya, kamu akan menyetujuinya, kan?" Meskipun merasa enggan di dalam hati, Hamdan tidak punya pilihan selain menggertakkan giginya dan berkata, "Ya." Edmund berkata, "Besok, ikutlah denganku untuk pergi ke luar kota. Aku akan membawamu bertemu dengan Surya. Pada saat itu, kalian bisa mengakhiri perseteruan kalian, lalu bersama-sama kembali ke keluarga Rowan dan bekerja untukku." "Laksanakan perintah, Pak." Meskipun terkejut, Hamdan juga tidak bisa melakukan apa-apa. Sekarang, segala sesuatu sudah sampai di titik ini dan dia tidak bisa mundur lagi. Hamdan hanya bisa berharap dia tidak akan menemukan Surya saat meninggalkan kota besok. Akan tetapi, Edmund sudah memperkirakan di dalam hati. Aura energi Danau Naga Biru menguap dengan begitu cepatnya. Hal ini membuktikan jika pasti ada kultivator yang menyerap aura energi yang keluar dari Danau Naga Biru ini dan orang ini kemungkinan besar adalah Surya. Lantaran yang terjadi seperti itu, jika besok mereka meninggalkan kota, mereka pasti akan bisa menemukan Surya. Kemudian, saat Edmund membawa mereka berdua kembali ke kota, setengah dari rencananya sudah bisa dianggap berhasil. Keesokan harinya, Edmund membawa Hamdan keluar kota. Keduanya mencari di 3 danau besar terdekat, di sepanjang Danau Naga Biru. Kali ini, berdasarkan ingatan Babit semasa hidupnya, Edmund langsung membawa Hamdan ke Danau Besar Burlan. Kemudian, Edmund melepaskan kekuatan pikirannya untuk mendeteksi danau besar tersebut. Segera saja, Edmund mendeteksi adanya aura energi istimewa di danau besar tersebut. Pada saat yang bersamaan, Surya yang tengah berlatih kultivasi selama 300 tahun di dalam cermin perunggu juga merasakan kekuatan pikiran istimewa yang melintas di atas langit di dunianya. Surya langsung membuka mata dan berpikir di dalam hati, "Ups, apa Babit lagi-lagi ada di sini?" Detik berikutnya, cermin perunggu itu bergetar dengan begitu hebatnya dan langsung meluncur dari dasar danau. Setelah itu, cermin tersebut melayang di udara dan terus berputar. Kemudian, Surya terbang keluar dari cermin perunggu tersebut. Mata Surya tampak dingin saat dia melihat Babit. Melihat Surya terbang keluar dari cermin perunggu, Edmund langsung merasa sangat gembira di dalam hati. Edmund hendak merampas cermin perunggu itu ketika tiba-tiba saja dia teringat akan identitasnya saat ini. Edmund pun hanya bisa berkata, "Halo anak muda, apa kamu Surya?" Surya menatap Babit. Dia mendengus dingin dan berkata, "Pak Babit, ini bukan pertama kalinya kita bertemu. Selain itu, aku rasa ini juga bukan pertama kalinya kita bertemu dengan Pak Hamdan yang ada di sampingmu itu." Hamdan menggerak-gerakkan mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa diam terpaku di tempatnya. Babit juga terkejut saat mendengar kata-kata Surya. Kemudian, dia pun berkata sambil tersenyum, "Aku hampir lupa kalau ini bukan pertama kalinya kita bertemu, Surya, karena kamu sudah mengetahui rahasia Danau Naga Biru. Kenapa kamu nggak kembali saja bersamaku, bergabung dengan keluarga Rowan, dan menjadi anggota keluarga Rowan? Bagaimana menurutmu, bergabung dengan keluarga Rowan?"
Surya mengerutkan kening dan menatap Babit. Dia tidak tahu apa sebenarnya maksud Babit. Jika Babit benar-benar ingin dirinya bergabung dengan keluarga Rowan, harusnya Babit sudah membicarakan hal tersebut saat mereka pertama kali bertemu sebelumnya. Namun, Babit tidak membicarakan masalah ini saat mereka pertama kali bertemu sebelumnya dan baru membicarakannya sekarang. Oleh karena itu, Surya menduga jika sebenarnya Babit tidak berniat untuk mengajaknya bergabung dengan keluarga Rowan. Orang ini pasti punya rencana lain. Jika Surya bergabung dengan keluarga Rowan, Surya takut jika dirinya akan menjadi sasaran rencana jahat Babit. Ya, sekarang aku mengundangmu untuk bergabung dengan keluarga Rowan. Surya mencibir dan berkata, bagaimana kalau aku nggak mau? Bersambung ke bab 2659. Terima kasih.